Halo, selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A, Business.id. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya. Sebelum itu, saya mau tanya dulu nih. Suara saya sudah terdengar dengan jelas sebelumnya di teman-teman atau masih terputus-putus? Boleh bantu ya dijawab di kolom komentar. So, teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di sesi Business Q&A di hari Senin 10 Juni 2024 yang hari ini pastinya ditemani oleh Pak Baskoro Hadi ya. Teman-teman yang sudah bergabung boleh yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling absen dan kenalan nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Oke, sebelum kita mulai ke sesi Business Q&A-nya, kita pasti harus kenalan dulu nih sama Business.id karena banyak business partners yang baru follow Business.id ataupun udah baru follow dan belum tahu nih program-program apa saja sih yang disediakan oleh Business.id. Kita kenalan dulu sama Business.id ya. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas bersama expert kita yang berbayar di aplikasi atau website di business.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses loh seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis ya. Karena selain teman-teman bisa ikut akses e-course berbayar, teman-teman juga bisa akses video pembelajaran gratis nih dari business.id dari sesi Business Forum. Selain itu, business planners juga bisa mengikuti pembelajaran gratis lainnya dari business.id, yaitu Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini yang diadakan sebanyak 2 kali dalam satu minggu, di hari Senin bersama Pak Bas dan di hari Rabu bersama Pak Budi Isman di jam 19.45 sampai 20.45 malam nih teman-teman semuanya. Atau teman-teman semuanya bisa ikut kegiatan Business Forum via Zoom nih. Kita punya special Business Forum di hari Jumat 14 Juni 2024 di jam 19.30 WIB bersama Pak Budi Isman dan Pak Wijanarko yang merupakan Certified Public Accountant dan Member of HLB International nih. Kita akan membahas topik menilai perusahaan dari kacamata investor. Teman-teman yang lagi cari investor nih, tips and trick lagi untuk agar bisnisnya menarik di mata investor, boleh banget ya untuk bergabung di sesi Business Forum tersebut di tanggal 14 Juni di hari Jumat di jam 19.30 sampai 21.00 malam nih bersama Pak Budi Isman yang tentunya teman-teman tahu ya, beliau merupakan expert business.id di bidang business and management yang sudah berpengalaman selama 30 tahun di banyak multinational company. Jadi teman-teman bisa ikut gabung di Business Forum tersebut ya. Oke, teman-teman yang mau daftar di sesi Business Forumnya bisa langsung daftar dengan klik link di bio Instagramnya business.id di menu daftar Business Forum ya. Selain itu, business.id juga punya program spesial di bulan Juli ini. Buat Anda yang lagi punya rencana funding di tahun depan, ingin membangun bisnis lebih kuat untuk menarik investor, ingin mempelajari lebih dalam tentang capital market, atau sudah menyiapkan dirinya nih menjadi ready to IPO company, Anda wajib bergabung ya di Triple Value Business Camp yang merupakan program intervensi dalam mengembangkan kemampuan entrepreneur nih untuk meningkatkan nilai atau valuasi sebuah bisnis. Dikemas dalam bentuk camp selama 4 hari yang membahas lebih dalam aspek fundamental bisnis, financial strategy, dan story behind the brand nih, yang menjadi dasar pertimbangan investor pada saat menilai valuasi sebuah bisnis nih, atau apalagi buat bisnisnya teman-teman semuanya ya. Dalam Triple Value Business Game, Anda akan mempelajari industri and category growth, sustainable sales growth, lalu market share, brand and patent, cost structure, lalu ada cash flow, profit margin, management team and people, legal dan financial team, lalu ada business potential dan pastinya funding strategy. Dan nantinya diajar langsung nih oleh para expert business.id, yaitu Pak Budi Isman yang merupakan lead fasilitator, lalu ada Pak Baskoro Hadi, Pak Iskandar Zulkarnain, ada Pak Paras Nasution, Pak Taufan B. Umbara, dan special fasilitator kita yaitu Pak Wijanarko dan Pak Henry Marta yang merupakan Certified Public Accountant di Indonesia dan member of HLB International nih teman-teman semuanya. Triple Value Business Camp akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 4 Juli 2024 di Royal Amberuk Mojok Jakarta. Teman-teman yang mau detailnya atau mau info lebih lengkapnya atau mau daftar, bisa langsung cek ke Instagramnya business.id ataupun klik link di bio Instagramnya business.id ya untuk info lebih detailnya. Oke, yuk teman-teman yang sudah gabung, boleh yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling absen nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Oke, kita cek ya teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja terlebih dahulu. Oke, kita sambil nunggu Pak Basnya juga untuk bergabung di malam hari ini. Ada Bu Hani dari Jaksel. Oke, di Jakarta Selatan.
Oke, teman-teman yang lain juga boleh ya drop nama dan domisilinya. Kita sambil nunggu Pak Bas bergabung juga. Teman-teman boleh drop nama dan domisilinya ya. Ada Pak Hidayatullah dari Aceh. Oke, Pak Ari Siswanto dari Cirebon ya. Oke. Ada Pak David juga dari Sumeneb. Oke, teman-teman yang lain juga boleh ya drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Kita sambil tunggu Pak Basnya bergabung. Teman-teman boleh absen nih, saling kenalan nih sama teman-teman yang hadir di hari ini. Ada dari Yogyakarta nih Bu Tati Irana. Oke, ada dari Palu Sulawesi Tengah ya, Sulawesi Tengah. Pak Arsyadeni, lalu ada Pak Uus Yunus di Cirebon. Oke. Ada Samarinda juga sudah hadir, Solo juga sudah hadir. Oke, Sukabumi juga sudah hadir. Oke, teman-teman banyak beragam malam hari ini dari banyak penjuru. Malam hari ini tentunya spesial, kita punya topik menarik juga dalam sesi Bisnis Kene di malam hari ini. Seperti yang udah terpampang di room teman-teman semuanya ya. Hari ini kita punya special insight atau topik nih yang akan dibahas, yaitu marketing itu beda dengan sales dan bukan sekedar promosi. Oke, kita sambil nunggu Pak Bas bergabung. Teman-teman nih, gimana dalam bisnisnya? Apakah saat ini bisnisnya udah punya tim marketing sendiri atau masih gabung nih antara tim marketing dan sales? Boleh ya di drop jawabannya di kolom komentar. Oh, boleh banget ya. Bu Indah, kita bisa banget tanya-tanya nih soal strategi marketing di hari ini. Oke, kita tunggu Pak Basnya bergabung. Teman-teman yang sudah bergabung, yuk boleh drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Oke, teman-teman yang hadir di sini juga boleh saling kenalan ya, nih kayak Pak Hergun underscore 81 sama Pak Ari Kusumawardana nih saling kenalan juga. Teman-teman yang lain juga boleh saling kenalan yang hadir di Bisnis Kene malam hari ini. Kita sambil tunggu Pak Bas bergabung juga, karena biasanya udah bergabung nih teman-teman di 1949. Sepertinya masih di perjalanan. Jadi kita coba untuk undang kembali ke Bisnis Q&A di malam hari ini ya. Oke. Oke, Pak Basnya sudah bergabung, kita tunggu ya untuk bergabung ke sesi Bisnis Q&A di malam hari ini. Oke, Pak Bas boleh kirimkan kembali undangan untuk join di Bisnis Q&A malam hari ini ya. Oke, kita coba untuk connect dengan Pak Bas ya, sebentar teman-teman. Sepertinya ada kendala. Oke, selamat malam Pak Bas. Halo malam, Assalamualaikum, apa kabar Reza? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabarnya Pak Bas nih? Sehat, sehat juga, seharian saya jalan-jalan, jalan-jalan keliling maksudnya. Mantap, mantap Pak. Wah, sepertinya udah pulang ya Pak. Udah balik ke Jakarta nih. Sepertinya udah kembali di background kita. Seperti biasanya, Pak Bas sudah kembali lagi ke Jakarta. Selamat balik lagi ya Pak. Ke jam semula di 19.50. Biasanya maju sedikit ya Pak, sejam. Tapi hari ini udah balik ya ke 19.45 seperti biasanya. So, teman-teman semuanya, malam hari ini Pak Bas sudah bergabung di Bisnis Q&A malam hari ini. Tentunya kalau Pak Bas sudah bergabung, teman-teman yang lain juga yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan nih sama Pak Bas pada hari ini. Oke Pak, malam hari ini udah cukup banyak yang bergabung nih Pak, karena tentunya teman-teman pasti mau bertanya nih Pak ya seputar marketing, seputar sales yang pastinya udah diinfokan juga nih pada malam hari ini. Kita sambil cek ya Pak, teman-teman yang udah bergabung nih dari mana aja. Ada Pak Aris Siswanto di Cirebon juga, ada Pak Hergun. Ya, Oke, lalu ada Bu Hani dari Jaksel tadi, ada Bu Ina juga. Ada yang dari Solo tadi, Samarinda juga hadir, dari Sukabumi juga ada malam hari ini. Ada dari Sulawesi Tengah juga, lalu Yogyakarta. Oke, sudah cukup banyak nih Pak yang bergabung. Karena tentunya malam hari ini teman-teman udah tahu ya Pak, detailnya apa sih yang mau dibahas nih, topiknya apa sih yang mau dibahas. Jadi teman-teman udah hadir di sini. Karena tentunya banyak ya Pak yang masih punya problem yang sama dan mikir marketing dan sales ini masih satu
ini ya Pak, satu tujuan nih, masih satu tim nih yang bisa dibentuk. Tadi udah ditanya juga, tapi teman-teman masih belum punya jawaban. Jadi sambil kita mulai ya Pak, bisnis Q&A malam hari ini, kita coba tanyain kembali nih sama teman-teman semuanya. Nah, gimana nih kira-kira di timnya teman-teman semuanya? Apakah saat ini tim marketing dan tim salesnya masih jadi satu atau udah dipisahkan nih teman-teman? Boleh jawab yuk pertanyaannya di kolom komentar. Iya, iya. Oke. Terima kasih Raisa sudah menemani saya kembali, teman-teman juga yang hadir di sini. Banyak apa namanya nama-nama yang sering mantengin bisnis ID ya, Pak Khalid dari Tribayu AC. Terima kasih nih sudah bergabung lagi. Ada Gun Sasmita, halo halo. Dari Tegal, Zidni, Fadila, Jawa Tengah, halo. Tegal hadir, Encep dari Cianjur, terus mana 3101, tadi saya lihat ada Hergun sama Ari, dua sejoli, dua sahabat Oh. dari Bandung nih ya, yang selalu hadir. Abin 14 Ari, Abin, halo halo, kemarin keren banget itu videonya mengenai desa wisata. Saya sampai apa namanya, ingin saya repost juga dan moga-moga niat untuk bangun desa wisata di Seantero penjuru Nusantara berhasil ya. Terus siapa lagi nih? Ada tadi siapa lagi saya lihat ya. Izul Hidayat, halo Raja Susu, yes, rajanya susu. Selamat malam juga sudah bergabung dari Jember, Liansyah Project. Ada Coach Fans Ginting, Nimoli dari Jakarta. Halo, halo. Kediri juga hadir. Farizana juga join. Halo. Keren-keren. Oke. Ya, Alhamdulillah. Cukup banyak ya di Senin. Tanggal berapa nih sekarang ya, Raisa? 10 Juni, Pak. Kita udah di 10 Juni. 10 Juni ya. Saya ingatnya 11 Juni aja. Besok PSSI mau lawan Filipina nih. Jadi penggemar bola pasti sangat-sangat menunggu 11 Juni besok ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Gimana, Raisa? Boleh banget, Pak. So, teman-teman semuanya, business planners yang hadir malam hari ini, kita udah nyiapin special insight nih yang bakal dibagikan oleh Pak Bas, yaitu marketing itu beda dengan sales dan bukan sekedar promosi. Gimana sih bedanya? Bagaimana sih kenapa nggak sekedar promosi aja kalau marketing itu? Nah, Pak Bas yang merupakan expert marketing nih akan berbagi insight tersebut. So, teman-teman disimak dulu insight-nya dari Pak Bas. Business planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaannya dari sekarang sambil mendengarkan insight terlebih dahulu, atau teman-teman yang udah punya pertanyaan boleh banget langsung drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Kita mulai dengan sesi sharingnya terlebih dahulu. Kita dengerin dulu insight-nya dari Pak Bas. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Oke, topik kita malam ini pembukanya adalah marketing itu beda dengan sales dan bukan sekedar promosi. Jadi ini dua kata kunci ya, marketing, sales, promotion itu saya yakin sudah sering teman-teman terngiang-ngiang lah dengan tiga kata kunci ini ya, marketing, sales, dan promotion. Nah, jadi kenapa saya angkat topik ini? Karena memang saya menyadari teman-teman ya, berangkat dari pemahaman dari online gitu ya, baca-baca, terus juga ngelihat eksekusi-eksekusi di marketing, di sales, dan juga promotion itu masih banyak yang tumpang tindih pemahamannya. Ya, saya pingin menjelaskan ini karena fungsi-fungsi ini ya, marketing, sales, dan juga fungsi promosi itu teman-teman harus punya. Ya, tadi saya baca beberapa artikel dan juga beberapa hari ke belakang betapa yang namanya marketing dan sales itu perlu dimainkan oleh usaha seskala apapun ya. Mau imut-imut, mau kecil, mau menengah, mau besar, marketing dan sales itu punya perannya. Dan pastikan teman-teman pertama sebelum memiliki peran itu yang memahami dulu gitu ya. Dan kemarin juga saya seharian
rekaman untuk video saya di IG, jadi nanti teman-teman juga pantengin aja kan. Sesekali saya dalam seminggu saya suka tayangkan ya video di IG saya, dan salah satu topiknya soal business vitality atau vitalitas bisnis, dan apa itu artinya nanti teman-teman simak aja di IG video itu mendatang. Ya, tapi kalau kita bicara ke depan ya, business vitality itu kekuatan bisnis kita untuk kita dapat bertumbuh dan kita bisa bersaing. Dalam artian bersaingnya itu kita punya pembeda. Nah, kita perlu memainkan yang namanya marketing, tidak hanya promotion, bahkan juga jangan dicampur adukan dengan sales. Ya, jadi saya ingin malam ini paling enggak dalam waktu mungkin 15 menit ke depan ini saya ingin menjelaskan, dan nanti saya ingin buka pertanyaan-pertanyaan buat teman-teman yang masih bingung atau yang ingin lebih memperjelas marketing, sales, dan promotion ini. Oke, jadi kalau kita lihat ya, berangkatnya teman-teman atau usaha yang baru, istilah kerennya startup gitu ya, mau itu di teknologi ataupun di industri lain ya, kebanyakan teman-teman itu berorientasi pada jualan gitu kan ya, jualan, dan itu tidak ada salahnya karena memang semua bisnis ya, mau yang sekarang sudah besar, awal-awalnya pasti pencetusnya itu adalah menjual, orientasinya menjual. Dan memang yang membayar gaji kita sebagai pemilik bisnis atau karyawan di bisnis itu ya jualan itu, hasil dari jualan. Jadi memang orientasi bisnis itu target utamanya biasanya adalah besarnya jualan. Nah, tapi kita kan nggak bisa melulu hanya menjual, jual gitu ya. Nah, makanya ada fungsi yang dulu berangkat awalnya, ini cerita kilas balik dulu ya, mungkin 100 tahun yang lalu gitu ya. Orang dari mulai jualan berpikir, wah saya nggak bisa hanya mengandalkan jualan aja tanpa ada strategi yang namanya pembeda. Nah, strategi pembeda itu dimulai dengan persepsi, yaitu branding dan juga disiplin di marketingnya. Nah, jadi tekanan dari kompetisi yang semakin meningkat, tekanan di mana kita harus punya pembeda, itu yang melahirkan yang namanya branding dan marketing. Ya gitu ya. Nah, itu jadi bahwa yang namanya marketing itu beda dengan jualan ya. Karena marketing itu adalah demand creation atau penciptaan permintaan. Nah, penciptaan permintaan itu didesain sedemikian rupa bukan hanya memenuhi apa yang sudah ada di pasaran, tapi sebelumnya kita harus menggali sebenarnya ada kebutuhan apa lagi di pasar. Ya, kita bisa membuat satu kebutuhan yang memang sudah diperlukan, tapi juga kita bisa membuat sebuah kebutuhan yang mereka belum sadar akan butuhnya terhadap produk atau jasanya. Nah, itu awal mulanya kalau kita bicara soal marketing. You're creating demand, influencing demand ya. Jadi kita menciptakan demand, kita mempengaruhi sehingga orang membutuhkan kita. And that is marketing. Ya, jadi cikal bakalnya itu seperti itu. Nah, sekarang kita bertanya nih, di sini ada Raja Susu, ada Raja Saho ya, kue roti Jepang, ada tadi Abin sebagai desa wisata. Kita kan sebenarnya menghadirkan sebuah kebutuhan yang bisa saja hadir sudah dan dilayani oleh orang lain, tapi juga bisa jadi belum ada kebutuhan itu. Nah, tugasnya kalau kita punya fungsi marketing adalah mengekspos bahwa, hey, para target marketku, kalian membutuhkan apa yang saya tawarkan. Kurang lebih seperti itu. Ya, nah jadi sebenarnya mulainya itu adalah kita memahami kembali yang sering kita bahas di Business ID dengan
Pak Budi, ya, dengan saya di Value Creation, dan dengan panel expert lainnya, bermulalah kita untuk memahami kebutuhan apa yang ingin kita penuhi, solusi apa yang ingin kita hadirkan terhadap problem yang ada di pasaran. Atau bisa jadi problem itu pun belum terdefinisi, belum diidentifikasikan. Nah, kitalah yang berfungsi untuk mencari itu. Dan itu adalah marketing. Ya, identifying problem dan providing solution. Mengidentifikasikan problem yang ada di pasaran, mengidentifikasikan kebutuhan yang di pasaran, dan kita mendesain sebuah solusi terhadap itu. Ya, nah itu cikal bakal makanya perlu adanya fungsi marketing. Nah, setelah kita memahami pasar itu, kita memahami kategori itu, kita akhirnya bisa memilah dan akhirnya memilih siapa yang akan menjadi target market kita. Kalau itu sudah terdefinisi, termasuk juga mungkin shopping behavior-nya, keberadaan mereka di titik-titik mana, akhirnya kita berbicara dengan kolega sales kita untuk memastikan bahwa kita bisa jualan di situ. Ya, contoh, ya, kalau kita sudah mengidentifikasikan group of customer atau kelompok dari customer kita seperti apa, mereka adanya di mana, contohnya mungkin seumpamanya adanya di pasar becek, umpama gitu ya. Ya, kita akan bicara dengan tim sales untuk memastikan bahwa kita punya titik penjualan, ya, point of sales di tempat itu. Ya, sederhananya seperti itu. Saya nggak bilang bahwa sales itu kerjaannya hanya itu, tapi maksud saya setelah kita mengidentifikasikan, tim sales harus melakukan inisiatif-inisiatif yang memungkinkan terjadinya penjualan di titik-titik penjualan di mana target market kita berada. Nah, jadi tim sales bukan berarti kerjaannya lebih sederhana, tapi yang saya maksudkan adalah harus berkoordinasi dengan tim marketing sehingga jualan kita rantainya itu bisa lancar sampai ke tangan konsumen. Jadi sering kita alami mungkin ya teman-teman ya. Kita merasa bahwa kita sudah tahu, kita merasa bahwa kita sudah tahu siapa target market kita. Tapi karena kita tidak punya fungsi dari marketing, akhirnya kita berharap bahwa konsumen itu akan membeli barang kita. Ya, kalaupun sudah ada produk kita di hadapan target market kita, tapi kita tidak melakukan apa-apa terhadap produk kita, paling tidak meningkatkan brand awareness kita, paling tidak menyampaikan akan bahwa kebutuhan mereka itu adalah produk yang saya tawarkan, berarti kan mereka tidak akan tahu, bahkan tidak akan membeli produk kita. Nah, disitulah fungsi promosi. Nah, jadi, kalaupun kita sudah tahu bahwa target market kita siapa, ada di mana, kita sudah bicara sama tim sales kita untuk memastikan ada titik penjualan di situ, atau buka lapak lah istilahnya di situ, tapi itu tetap tidak cukup. Makanya kita perlu fungsi promosi, ya, promosi atau saya suka menyebutnya juga fungsi komunikasi dan promosi. Kita paling tidak memperkenalkan diri kepada target market kita dan kita mempromosikan barang kita supaya lebih dikenal dan lebih menancap di benaknya konsumen sebagai target market kita. Nah, jadi paling tidak dengan penjelasan yang singkat dan sederhana ini, teman-teman jadi sadar bahwa ada fungsi marketing disambut oleh tim sales, lalu pun ada fungsi promosi yang tetap harus dilakukan kalaupun itu sudah terjadi. Ya, jadi in a nutshell ya, dalam ringkasannya sesederhana itu. Nah,
di situ saya juga bilang bahwa marketing itu beda dengan sales dan juga tidak sekedar promosi. Nah, kalau selama ini mungkin teman-teman juga mengenal digital marketing. Kemarin saya juga baru bahas dengan anak saya. Uh, bicara ngobrol-ngobrol soal digital marketing. Nah, digital marketing dari pengamatan saya sekarang ini adalah hanya sekedar yang namanya digital promotion, ya. Karena saya bisa bilang gitu karena promosi itu hanya sebahagian dari fungsi marketing secara besarannya. Ya, jadi promotion merupakan salah satu strategi di marketing. Ya, ingat ya ada istilah 4P ya walaupun itu sudah terkesan kuno tapi saya percaya bahwa itu fundamental sekali dan teman-teman yang ingin memiliki fungsi marketing yang sahih, yang solid, tidak bisa hanya mengandalkan strategi promosinya saja. Nah, belajarlah nanti ada di bisnis saya di e-course-nya Marketing for Non-Marketers. Sekali lagi saya bukan jualan, tapi saya ingin teman-teman memahami ya bahwa yang namanya marketing itu tidak hanya sekedar promotion. Ada fungsi yang namanya product designing. Product designing itu kalau kita sering dengar product market fit gitu ya. Kemarin saya sama Pak Budi baru kopi darat di Jogja bicara soal product market fit. Pak Budi punya topik itu ya, saya sebagai penggembira mendampingi beliau bicara soal product market fit. Nah, product market fit itu kembali hanya sebagian dari strategi marketing. Ya, jadi ada promosi strateginya, ada strategi product designing. Jadi dalam product designing pun itu juga ada turunannya macam-macam ya, formatnya, terus juga packagingnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi dua kata besarnya adalah dalam marketing itu ada promotion, ada product designing. Terus juga pricing strategy. Ya, yang ketiga, pricing strategy itu juga harus dipikirkan gitu ya. Kita nggak bisa hanya strateginya adalah strategi harga terendah yang dengan harapan dianggap termurah. Nah, ini teman-teman ya yang sudah ikutan Bin, terus juga tadi Ari sudah ikutan value creation. Betapa pentingnya pricing strategi itu dari hanya sekedar jualan harga paling rendah. Ya, itu bukan mainannya lah harusnya. Harusnya kita memahami strategi pricing yang sebenar-benarnya. Nah, itu udah 3. Terus yang keempat adalah placement, penempatan produk kita. Ya, tadi kita bicara, kita berkoordinasi dengan tim sales untuk memastikan titik-titik penjualnya di mana. Nah, itu juga salah satu marketing strateginya. Kita memahami konsumer kita termasuk shopper behavior-nya dan keberadaan mereka di mana. Ya, jadi moga-moga sekali lagi penjelasan saya yang singkat, padat, dan terangkum akan membuat lebih jelas ya buat teman-teman. Nah, sekarang saya buka buat teman-teman yang ingin bertanya. Silakan Raisa, kalau Raisa ada pertanyaan silakan juga. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas atas insight-ya. So, teman-teman semuanya yang udah punya pertanyaan setelah dengar insight dari Pak Bas, boleh banget ya untuk drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Oke, teman-teman semuanya. Jadi setelah dengar ya, marketing ini beda dari sales dan pastinya bukan sekedar promosi aja. Tentunya banyak banget ya Pak aspek yang sebenarnya digunakan oleh marketing, dari pembuatan awareness-nya, pembuatan value, dan masih banyak lainnya yang nanti disalurkan ya Pak ke sales nih untuk lebih dikomunikasikan lagi juga lewat sales ke customer untuk memastikan kembali ya Pak adanya penjualan, adanya closing nih dari tim sales lainnya. Tapi utamanya adalah di marketing ya, karena pastinya di dalam marketing ada pembuatannya terlebih dahulu ya Pak sebelum bisa disebarluaskan ataupun dikomunikasikan ke target market kita. Oke Pak Bas, mungkin teman-teman jadi mikir ya, gimana sih Pak menyalurkannya nih Pak, mengkomunikasikannya nantinya dari yang kita pikirkan sebagai marketing ke customer ini. Bagaimana juga nih Pak step-stepnya yang teman-teman bisa lakukan yang saat ini mungkin belum punya nih Pak fungsi marketing dalam timnya. Ya, yang terpenting adalah
bisnis ownernya sadar dulu gitu kan ya Reza ya. Jadi paling tidak kalau bisnis ownernya sadar, paling tidak dia sudah akan bisa melakukan sesuatu. Apakah itu menggunakan outsourcing ya, sementara belum ada orang yang bisa mengerjakan, atau bisnis ownernya sendiri yang harus tanda kutip belajar memahami dan ya pelan-pelan apa namanya belajar mengeksekusi strategi-strategi marketing di luar hanya promosi. Ya, yang terpenting juga tidak ditumpang tindihkan dengan yang namanya fungsi sales. Jadi itu sih saran saya, ya. Tapi yang makanya kemarin, bukan kemarin ya, maksudnya 2-3 tahun yang lalu saya juga buat data modul e-course itu marketing for non-marketers itu untuk supaya bisa diserap oleh teman-teman yang belum memahami. Jadi itu sih usulan saya, Reza. Oke. Ya baik, teman-teman semuanya mungkin yang saat ini udah jualan-jualan aja, Pak, sales-sales aja, tapi belum coba melakukan marketing ataupun promotion dari marketing nih, bisa ikut ya Pak e-course-nya Marketing for Non-Marketers nih teman-teman semuanya. E-course dari bisnis.id tersebut merangkum banyak sekali tips-tips marketing, lalu step-step untuk marketing ya Pak, buat teman-teman yang sebelumnya nih belum coba untuk melakukan marketing ataupun belum punya fungsi marketing dan belum melakukan promosi. Jadi teman-teman bisa ikut e-course bisnis.id Marketing for Non-Marketers yang diajar langsung juga nih oleh Pak Bas. Oke Pak Bas, marketing ini kan merupakan kepalanya ya Pak istilahnya untuk kita menyiapkan nanti awareness-nya seperti apa, lalu komunikasinya seperti apa. Lalu bagaimana sih Pak pentingnya storytelling nih Pak dalam marketing nih Pak untuk kita melakukan komunikasi ke customer dan bagaimana nih Pak mengimplementasikannya ke customer ke customer kita. Iya, apa namanya sebenarnya istilah storytelling itu kan ada keharusan zaman sekarang dalam membangun brand awareness itu kita harus punya engagement yang tinggi ya. Engagement yang tinggi sebenarnya udah dari dulu kita perlu yang namanya engagement yang tinggi, bahkan uh, istilahnya aturan atau hukum di mana dalam 3 detik pertama gitu ya, dalam kita berkomunikasi itu benar-benar harus ngehook gitu ya, harus nyantol. Itu sebenarnya dari zaman saya dulu bekerja di agensi periklanan ya, agensi apa namanya brand agencies, itu sudah diadopsi ya. Bahkan kalau di luar lebih lebih apa namanya menyadari itu. Tapi intinya adalah zaman sekarang di tengah kompetisi dan informasi yang lebih membanjir daripada tahun-tahun sebelumnya atau dekade-dekade sebelumnya, penting sekali kita perlu engagement yang tinggi dan di detik-detik awal saat kita berkomunikasi. Makanya kalau di IG, di TikTok gitu ya, 3 detik pertama itu harus benar-benar orang jangan sampai skip ya. Kalau kita dulu nonton TV jangan sampai orang pakai remote mindahin program gitu ya. Konsepnya sama. Nah, sekarang itu engagementnya itu ya berbentuk storytelling salah satunya. Sekali lagi saya ingin teman-teman juga jangan hanya terpaku atau terkunci dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah sukses. Kita bisa mengadopsi, tapi kita harus pahami kenapa kok itu berhasil. Itu yang lebih penting. Sehingga kalau kita punya niat untuk high engagement dan kita bisa berkreasi, bisa jadi salah satunya storytelling bisa kita lakukan. Tapi banyak cara untuk melakukan itu juga ya. Saya beberapa waktu yang lalu membahas dengan tim Super Penyet ya di Semarang, bicara soal yang namanya iklan itu, visualisasinya penting sekali. Karena saya punya konsep yang namanya mengadopsi apa namanya picture tells 1,000 words, apa namanya gambar itu bisa bercerita sejuta kata kan gitu ya. Jadi level of engagement juga sebenarnya bisa dibangun dengan visualisasi yang engaging gitu ya. Bisa jadi itu nggak perlu storytelling, tapi visualisasinya cukup
sangat-sangat mengena sehingga tanpa ada suara, tanpa ada audio atau teks, cerita apa gambar itu, visualisasi itu sudah banyak bercerita. Nah, itu bisa salah satu yang teman-teman explore ya, kapitalisasi visualisasi di luar storytelling gitu. Mungkin itu bantu Oke, Reza. baik. Oke, terima kasih Pak Baso. Teman-teman semuanya yang udah punya pertanyaan, boleh yuk drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Oke, Pak Bas, tadi kan udah membahas saya seputar bagaimana sih storytellingnya, lalu bagaimana pengimplementasikannya, lalu ke customer ya. Sekarang bagaimana sih Pak, apa aja nih Pak, marketing activity yang teman-teman coba bisa lakukan nih Pak, terutama buat teman-teman yang saat ini mungkin belum menjadi marketer ya Pak, masih saat ini masih jualan-jualan aja, tapi belum mencoba untuk melakukan fungsi marketing nih Pak. Ya, jadi Kak, apa namanya? Banyak juga di apa namanya? Usaha yang skala kecil itu berangkatnya dari online ya. Internet marketers ya. Itu juga bisa dilakukan. Jadi berangkatlah dari channel di mana yang Anda pahami, yang Anda kuasai. Kalau memang itu bermula dari online, ya mulailah dari situ. Ya, tapi pesan saya adalah kalau di online sebaiknya tetap ada proses branding atau penguatan brand. Karena yang sering terjadi sekarang yang saya amati adalah teman-teman sama mau di online atau di offline, khususnya yang di online itu kembali hanya jualan aja. Ya, tidak membangun brand dan tidak mengeksekusi fungsi-fungsi marketing itu di online dengan maksimal. Ya, jadi yang seperti tadi saya sampaikan, mulailah dari kekuatan kapasitas yang Anda miliki. Kalau itu di online, lakukan di online. Tapi pastikan ya, marketing disiplinnya ada. Yang tadi ada 4P-nya, terus proses brandingnya juga tetap dilakukan, brand awareness-nya juga didorong, lalu engagement-nya tadi ya, mau pakai storytelling atau visualization yang kuat, lakukan itu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas. Kan tadi ada nih Pak ya, disiplin nih dalam marketingnya. Bagaimana sih untuk teman-teman semuanya nih, untuk menerapkan nih Pak, disiplin marketingnya. Supaya teman-teman nih selalu semangat nih Pak, untuk melakukan disiplin tersebut. Karena tentunya teman-teman ya, kadang udah promosi Pak. Tapi engagementnya udah tinggi, besokannya udah nggak lakukan promosi lagi atau melakukan fungsi marketing lagi nih Pak. Karena merasa engagementnya udah tinggi, jadi nggak perlu lagi nih Pak. Nah, gimana nih menerapkan disiplinnya ke teman-teman semuanya? Ya, apa namanya, memang kalau di online khususnya ya, definisi engagement itu kan bisa likes, bisa share, bisa apa lagi? Share, 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 apa lagi saya. Nah, itu maksud saya definisi apapun itu, bicara soal engagement, ya lakukan itu. Karena KPI dalam engagement itu, kalau di online ya like sama share gitu, dan save gitu ya, ya lakukan itu semaksimal mungkin. Salah satu hal juga yang saya pernah dapetin itu waktu menangani salah satu produk makanan, yang namanya reviews dan rating itu sangat-sangat penting untuk kategori itu. Nah, bisa jadi engagement itu terbentuk dari adanya reviews dan rating yang sangat mengena dan sangat masif. Jadi kalau memang itu menjadi salah satu buying factors di kategori Anda, ya lakukan program itu. Gimana caranya supaya kita bisa di-review, kita bisa di-rating dengan masif. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali caranya, Raisa. Banyak sekali. Jadi yang penting kita tahu tadi resep-resepnya apa sih, marketing resepnya apa sih di branding, uh, dan juga konversi ke salesnya kita pastikan bisa lancar gitu kan. Yes.
Oke, baik Pak. Selain resep-resep yang kita tahu ya Pak, walaupun udah dapat engagement-nya tinggi ataupun yang lainnya, tetap ya Pak harus melakukan disiplin. Nggak cuma sehari dua hari melakukan marketing, lalu melakukan promosi, tapi harus selalu berlanjut ya Pak. Karena brand awareness kan nggak cuma sehari ya Pak bisa diterapkan nih, tapi berlanjut terus. Jadi teman-teman perlu banget ya untuk melakukan disiplin dalam marketingnya nih teman-teman semuanya. Teman-teman yang mau cek juga gimana sih prosesnya, Hmm. aktivitinya seperti apa, bisa banget untuk cek di coreservices.id, marketing for non-marketers ya. Teman-teman bisa cek di sana ada activity dan prosesnya dari marketing seperti apa, teman-teman bisa cek dan mempelajari lagi lebih dalam seputar marketing. Oke, saya ambil pertanyaan ya Pak dari Dokter Hmm. Kayu 007 nih Pak. Pak Bas mau tanya, kalau produk kita slow moving kayak furniture nih Pak, apakah kita harus terus-terusan nih Pak memberikan awareness? Apa kita bisa juga memanfaatkan database customer lama kita untuk ditawari kembali? Apa ada tips ini dari Pak Bas? Silakan Pak. Iya, apa namanya consumption cycle ya atau tingkat konsumsinya dan juga yang kedua adalah engagement level dari produknya ya saya bicara soal produk engagement ya. Eh, Kalau itu pun slow moving product tetap yang namanya brand awareness itu diperlukan ya. Kita ambil contoh aja kalau kita bicara soal furniture yang sangat-sangat terkenal sekarang, IKEA umpamanya. Nah, itu kan juga slow moving ya kalau di dalam definisinya. Sorry tadi siapa namanya? Raisa? Dari Dokter Kayu 007 nih Pak. Dokter Kayu 007. Jadi kita bisa ambil contoh sekarang ya. Dari sekian banyak produk-produk yang slower moving ya, yang kecepatan konsumsinya lebih rendah dari kategori lain. Yang namanya brand awareness tetap karena brand awareness itu diperlukan saat kita tanda kutip berkompetisi untuk mencari perhatian target market yang mirip-mirip gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau umpama sekarang ada IKEA gitu ya. Yang lain apa? Jadi kalau brand awareness-nya itu IKEA lebih kuat di saat kita berpikir untuk beli furniture dengan positioningnya yang simple untuk rumah kecil dan mudah di dismantle dan diassemble apa dicopot dan dipasang ulang gitu ya itu yang dapat IKEA. Jadi bisa dibayangkan kalau orang sudah punya awareness itu sangat tinggi, berarti brand-brand lain menjadi pilihan ke 3, 4, 5 atau ke 100. Nah, jadi kalau kita bersaing, udah pasti brand yang lebih tinggi awareness-nya. Terlepas dari itu slow atau fast, tetap yang namanya brand awareness itu harus. Jadi kayak saya selalu menganalogikan kayak kita punya hubungan kalau kita dengan pacar umpamanya ya. Nah, kita nggak pernah berkomunikasi, bisa kita dilupakan gitu. Itu aja udah kalau tingkatnya pacar gitu ya. Apalagi baru sahabat ya. Nah, jadi betapa pentingnya yang namanya hubungan itu harus dijalin dengan komunikasi dan apa namanya kedekatan supaya kita tidak terlupakan gitu. Nah, di antara kita yang diingat, kita tetap harus lebih diingat daripada yang dia ingat juga, gitu kan. Jadi that's the name of the game karena it's all in the mind of consumer kan kalau kita belajar marketing kan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk Dokter Kayu 007. Oke, teman-teman semuanya. Mohon maaf sebelumnya ya. Teman-teman yang udah melakukan, udah drop pertanyaannya di box Q&A, boleh ya disalin kembali pertanyaannya di kolom komentar nih. Karena di saya, kebetulan box Q&A-nya nggak bisa diklik. Jadi teman-teman boleh bantu ya untuk taruh drop pertanyaannya di kolom komentar. Oke, seperti Kak Hadi tadi udah taruh pertanyaannya di box Q&A, boleh disalin ya ke kolom komentar. Oke, sambil nunggu business planners yang lain juga untuk bertanya ya Pak. Tadi kan ngomongin ada seputar database lagi yang bisa diolah ya Pak. Teman-teman semuanya ini pasti punya database ya Pak. Mau walaupun udah jualan-jualan pasti punya yang namanya database. Nah, bagaimana nih Pak kita menggunakan database ini untuk melakukan fungsi marketing nih Pak atau melakukan promosi yang kita bisa gunakan di bisnis kita? Ya, apa namanya yang utama adalah paling tidak kita tahu ya database itu kita punya berapa customernya dengan profile yang seperti apa. Itu salah satu keuntungan yang mendasar ya,
Jadi saya pernah kasih contoh pada teman-teman, ada beberapa teman-teman kita juga, dia punya database tapi nggak pernah diperhatikan dan tidak tahu berapa jumlah customernya yang selama ini pernah membeli gitu ya. Nah, jadi eh, yang sering kami lakukan ya, saya dan Pak Budi dan panel expert lainnya, giliran kita apa namanya mendampingi teman-teman itu kadang kita challenge ya, istilahnya menanyakan kepada teman-teman, berapa sih customer base-nya? Berapa sih orang-orang yang pernah beli? Kalaupun pernah beli, berapa mereka belinya dalam 1 tahun terakhir? Nanti kan bisa kelihatan gitu, mau kita punya 10.000 gitu customer base. Nah, kita sebenarnya bisa menggali datanya berapa yang membelinya sekali dalam setahun, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Dan yang mana kadang-kadang yang sering terjadi adalah mereka baru beli sekali gitu ya. Karena tadi bisa jadi fungsi promosi kita tidak konsisten. Jadi mereka di awal mengenal kita karena mungkin pada saat awal-awal kita viral gitu ya. Tapi setelah itu kita udah merasa, oh saya sudah dikenal orang, akhirnya saya menurunkan dosis komunikasi saya karena dengan anggapan teman-teman atau customer kita sudah tahu. Nah, kita akhirnya istilahnya terlupakan dari pertama kali customer kita mengenal, setelah itu pemain-pemain lain juga beriklan, berkomunikasi, bahkan dengan dosis lebih tinggi. Sementara kita merasa sudah puas, akhirnya kita yang terlupakan. Dan orang-orang, makanya tadi bisa jadi belinya baru sekali, habis itu tidak kembali lagi. Nah, itu kalau kita punya data itu, kembali ke pertanyaannya Raisa, apa yang bisa kita lakukan? Nah, berarti kan kita bisa cari tahu, paling tidak menanyakan, kenapa sih kok kamu kemarin beli, sekarang nggak beli lagi, gitu kan. Ya, kita survei lah yang kecil-kecilan aja ya, yang ambil sampel mungkin dari 10.000 database yang kita punya, kita ambil 100-200 orang gitu, kita tanyakan. Ya, bisa jadi karena tadi, tapi kan bisa banyak faktor ya, kenapa mereka tidak kembali. Dan itu yang saya pikir benefit paling tinggi adalah memahami mereka, kenapa mereka tidak kembali. Yes. Oke, baik Pak. Jadi teman-teman semuanya udah punya database ya Pak. Harus kembali memahami nih Hmm. seperti apa sih behavior mereka juga, belief-nya mereka seperti apa. Lalu brand awareness yang kita punya pun bisa kita sebar kembali ya Pak ke mereka yang kita sudah punya database. Apalagi yang udah melakukan pembelian dalam bisnis kita. Jadi teman-teman bisa kembali ya Pak melakukan promosi lagi ke teman-teman yang sudah ada di database. Ya, Oke, baik. Terima kasih Pak. So Pak, sebelum ke business planners lagi, saya mau tanya satu lagi ya Pak, sebelum ke teman-teman semuanya nih. Pastinya kan marketing ini ya Pak berpengaruh nih kepada customers belief ya Pak. Nah, gimana sih Pak itu kita bisa melakukan customers menstabilisasikan nih Pak customers belief kita sesuai dengan marketing nih, dengan fungsi marketing yang kita gunakan nih Pak dalam bisnis kita. jadi maksudnya gimana? Sorry, bisa diulang, Raisa, pertanyaannya? Jadi kita bagaimana nih Pak, kita bisa menstabilkan nih customer kita supaya tetap nih Pak pada produk atau jasa yang kita jual, karena tentunya kan pasti ada perubahan behavior dan lainnya ya Pak yang sebenarnya kita tidak Hmm. bisa ikuti sesuai dengan customer kita, tapi bagaimana kita melakukan atau mengkomunikasikan kembali nih Pak marketing kita ke teman-teman semuanya atau promosi kita ke customer kita. Nah, itu pertanyaan bagus sekali, Raisa, dan ini yang sering terjadi. Kita sebagai pebisnis, khususnya sebagai pemasar atau marketer ya, kita harus secara reguler, secara teratur memahami denyut nadi pasar atau market pulse gitu ya. Kita harus pahami. Nah, jadi makanya orang marketing, orang sales itu tempatnya bukan di kantor, tempatnya itu di pasar. Kenapa? Karena dia harus ada di pasar untuk memahami dinamika pasar gitu. Dan dia harus yang pertama-tama sensitif terhadap perubahan kalau itu perubahannya cukup signifikan. Nah, jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak tahu perkembangan pasar. Kita tidak punya alasan untuk tidak memahami itu. Justru the great companies ya itu adalah market driven. Maksudnya apa market driven? Ya berorientasi pada pasar. Pasar itu dinamis.
Ya kan kita sering dengar kan. The only constant is change. Sesuatu yang konstan itu adalah perubahan sebenarnya. Nah, siapapun yang bisa mengidentifikasikan perubahan itu dan memutar itu sebagai sebuah opportunity, itu yang akan memenangkan persaingan di pasar kan gitu. Jadi harus sering-sering ke pasar, Reza. Oke, baik. Pak. Jadi teman-teman semuanya ya Pak, apalagi yang saat ini udah salesnya udah bagus ya Pak, nggak cuma sekedar ngelihat data aja ataupun ngelihat sekitar ya Pak, terutama yang viral-viral, tapi melihat kembali di target marketnya sih udah bener belum nih, atau udah ada perubahan ya Pak dari behavior ataupun lainnya. Jadi teman-teman mainnya jangan di bisa di dalam cabangnya aja ya Pak, mainnya juga ke pasar, dicek kembali Hmm. seperti apa sih perubahannya, dinamikanya. Jadi teman-teman bisa kembali cek dan bisa kembali lakukan fungsi marketing seperti biasanya, dan pastinya nambah juga ya Pak engagement-nya. Ada customer baru juga yang pastinya nanti bisa terus masuk ke bisnisnya teman-teman semuanya. Oke, baik, terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Saya mau ambil pertanyaan ya Pak dari Pak Zidni Fadila. Cuman nggak dari topik kita malam hari ini, agak minta tips nih Pak. Untuk jual bisnis emas nih Pak, itu baiknya bagaimana Pak? Step-step yang bisa teman-teman yang bisa dilakukan oleh Pak Zidni nih Pak dalam berjualan emas. Jualan emas. Apa yang ditanyakan nih? Cuma mau Pertanyaannya tanya nih apa Pak, nih? kalau bisnisnya jual beli emas nih Pak, baiknya gimana? Tipsnya yang bisa Pak Bes sharing tuh seperti apa nih seputar jual beli emas nih? Oke, saya bukan penjual emas dan saya hanya bisa mengkategorikan jualan emas itu adalah jualan komoditas, gitu ya. Hmm. Jadi maksud saya bukan merendahkan emas itu, tapi istilahnya kalau kita jualan komoditas akan sangat sulit, ya. Hmm. Jadi yang namanya komoditas itu nggak bedanya analoginya kalau kita jualan beras, itu komoditas. Kita jualan minyak, komoditas. Kita jualan air, komoditas. Kita jualan apa namanya gas, komoditas. Nah jadi buat siapa Fadilah ya, Zidni Fadilah Pak. Pak Zidni. Zidni. Tadi saya nggak baca, Zidni. bukan Siti Fadilah kan? Zidni. Zidni Fadilah Pak. Zidni Bukan Zidni Pak, Fadilah. Zidni. Oke, bukan mantan ini ya, Menteri Kesehatan ya. Oke, jadi gini, apa namanya, yang terpenting adalah apapun yang kita jual, kalau itu bentuknya komoditas, pastikan kita punya nilai tambah. Itu kata kuncinya nilai tambah. Kalaupun itu emas, ya kita harus menjualnya lebih dari hanya sekedar komoditas. Ya bisa jadi nilai tambahnya itu adalah bentuknya, nilai tambah itu adalah memorabilia, nilai dari memorabilianya ya dibuat semacam kalau lagi pas SEA Games atau lagi pas apa namanya hari kemerdekaan atau apapun sehingga itu collectibles. Yang terpenting adalah dipahami dulu buying factorsnya yang bisa menjadi nilai tambah itu apa sih gitu ya. Nah itu PR-nya kalau kita mau meningkatkan nilai dari produk, apalagi yang produknya itu masih di tingkat komoditas dasar sekali. Jadi Zidni Fadila bisa belajar value creation di course atau bahkan nanti kita Juli ya akan ada workshop, silahkan ikutan di situ. Meningkatkan nilai dari komoditas atau nilai dari produk atau jasa yang kita miliki. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Zidni Fadila. Saya ambil pertanyaan lagi dari dari Liansyah underscore project ya Pak di kolom komentar. Untuk poin price strategi tadi agak ada kita menyinggung seputar price strategi juga. Itu dengan strategi yang seperti apa ya Pak? Jika dengan harga termurah belum cukup untuk meningkatkan fungsi marketing, sedangkan saat ini engagementnya masih terhadap poin tersebut. Oke, Oke, terjebak di perang harga kayaknya. Oke, silakan Pak ya, Ben. ya, jadi ya Liana Project ya tadi. Lian Project. Dian Syah, Pak. Dian Syah. Liansyah Project, sorry. Oke, Liansyah Project. Nah, memang kejadiannya seperti itu ya. Kalau di awal tadi kita bicara bahwa yang namanya jualan itu kalau kita tidak ada pembeda, harga yang menjadi pembeda. Tapi sebenarnya saya juga tidak terlalu setuju itu ya, harga hanya menjadi pembeda. Karena kalau
kita nggak ada nilainya sama sekali, harga serendah apapun, itu tidak dihargai oleh konsumen. Jadi jangan berharap kita tidak membangun nilai, tidak membangun brand positioning kita, tidak menjalankan fungsi marketing kita berharap dengan jualan yang paling rendah, dianggap paling murah dan orang berduyun-duyun akan beli. Lupakan itu. Percaya saya, lupakan itu. Karena itu akan tidak hanya mematikan bisnis Anda, tapi juga akhirnya akan menurunkan tingkat nilai kategori itu sendiri. Jadi perang harga itu sangat-sangat dahsyat, impact negatifnya terhadap kategori, bukan brand Anda sendiri gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan adalah kita harus meningkatkan nilai tadi, seperti yang Sydney Fadila tadi ungkapkan. Kalaupun kita di titik terendah dalam bentuknya komoditas, atau di titik terendah produk atau jasa yang tidak punya pembeda, kita harus bangun pembeda itu. Ya, paling tidak secara persepsi. Ya, paling tidak secara persepsi. Karena marketing is all a battle of minds. Ya, perang di mind orang dengan membentuk persepsi sehingga konsumen itu teriyakini bahwa produk kita yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan mereka, dalam memecahkan problemnya mereka. Ya, jadi itu yang harus dikerjakan itu. Harga itu adalah fungsi dari nilai itu. Jadi jangan dibalik gitu ya. Kita berharap meletakkan harga serendah mungkin, kita berharap ada nilai yang akan terbentuk di benaknya konsumen. Tidak seperti itu. Jadi kita harus bangun nilainya, ya. Kita tingkatkan terus nilainya, dan nilai itu akhirnya ada harga pasarannya gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi buatlah apa namanya nilai itu, bangunlah nilai itu, baru kita set pricingnya, harga yang setara dengan nilai kita berapa. Karena definisi harga itu adalah uang atau biaya yang konsumen kita rela membayar. Itu adalah price to value. Yap. Itu definisi daripada harga. Ya, jadi bangunlah nilainya dulu, baru harga ngikut. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu di jawaban dari Pak Bas ya untuk Leonsyah underscore project. Next, saya ambil lagi pertanyaan dari Pak Prima underscore Ananta ya Pak di kolom komentar. Apakah ada formula khusus nih Pak untuk besar alokasi dari budget marketing? Oke, kalau budget marketing secara besarannya, secara keseluruhannya tidak ada ya standarnya. Tapi kalau kita bicara soal A&P, ya, advertising dan promotion, biaya promosinya dalam marketing itu biasanya umum, ada rentangnya. Kembali tidak ada standarnya, tapi ada rentang yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di online dan offline ya. Jadi bisa jadi minimum 10%, dan saya pernah mengalami sendiri sampai 24% dari nilai penjualan bersih, net sales revenue, atau bahasa kerennya UMKM adalah omset bersih, 10 sampai dengan 24-25% dari nilai omset bersih atau nilai net sales revenue. Oke, Sebagai baik. Terima kasih Pak Bas atas jawabannya nih ya. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Prima underscore Ananta. Saya ambil pertanyaan lagi dari Bu Hani, akunnya ni.molly. Untuk suatu produk tersebut nih Pak, apakah dihitung juga Pak dalam pricing di sebuah produk? Sorry, saya keputus tadi dengarnya. Oke, saya coba baca kembali ya pertanyaannya. Apakah suatu produk tersebut Pak, ikut dihitung dalam pricing di sebuah produk tersebut? Cost-nya masih dihitung atau gimana tadi? Ya, mungkin sebenarnya kalau saya Pak, kalau dicek dari pertanyaannya sih suatu produk tersebut ikut dihitung dalam pricing sebuah produk. Coba saya sematkan ya Pak, supaya Pak Bas bisa cek kembali. Kapan Pak? Belum muncul? Oke.
Nimoli dari Jakarta ya tadi kalau nggak salah Hani ya ini ya. Betul. Oke, suatu produk tersebut ikut dihitung dalam pricing sebuah produk. Oke. Sepertinya ada pertanyaan lainnya, Pak, cuman tidak terbaca di kita. Karena cuman Hmm. ini aja sih yang muncul dari Bu Hani. Boleh dikirimkan kembali pertanyaannya? Karena di yang bar sebelumnya nggak ada di kita nih. Boleh dibantu ditanyakan kembali. Sambil kita tunggu, kita coba ambil pertanyaan di atas ya, Pak, sebelumnya. Ya, Sebentar. Oke. Ini kembali lagi pertanyaan dari Dokter Kayu 007 ya Pak. Mau tanya nih Pak, oke. apa bedanya ya Pak perannya marketing dan branding nih Pak? Mungkin dua fungsinya berbeda ya Pak di timnya tersebut. Jadi punya fungsi marketing sendiri dan punya fungsi brandingnya sendiri nih. Gimana nih Pak bedanya antara peran marketing dan branding? Silakan Pak. Oke, jadi apa namanya? Saya mau meluruskan persepsi yang mungkin tidak benar. Yang namanya marketing dan branding itu dua hal yang berbeda. Sebenarnya secara fungsi memang berbeda, tapi itu dilakukan di bawah naungan marketing. Ya, jadi teman-teman jangan berpikir bahwa perlu ada orang yang mikirin marketing sendiri, yang mikirin branding sendiri. Branding itu adalah bagian dari departemen marketing, ya. Hmm. Nah, jadi perannya apa bedanya? Kalau marketing itu kalau bisa dibilang ya itu tadi. Jadi kalau kita punya yang namanya value, ya, kita punya nilai atau motivasi tertinggi apa yang kita sudah temukan, ya ini singkat cerita dulu aja ya. Nah, apapun yang kita sudah dapatkan di value kita, itu nanti kita harus mengaktifasi ke branding, ya, proses pembentukan brand, sehingga orang mengenal value kita apa. Dan kita kayak seolah-olah orang, kita ingin dikenal tuh sebagai siapa. Jadi tidak hanya diingat, tapi dikenal. Jadi yang lebih baik adalah tidak hanya diingat, tapi juga dikenal. Siapakah brand Raisa ini? Ya, itu branding. Kita memperkenalkan siapa kita. Nah, kalau marketing, itu adalah fungsi untuk demand creation. Yang seperti tadi saya sampaikan, penciptaan demand. Mempengaruhi atau influence target market kita sehingga menggila-gilai produk kita atau membutuhkan produk kita. Nah, strateginya apa tadi? Paling tidak ada 4 yang mendasar ya. Produk desainnya kita perhatikan sehingga product market fit, terus juga pricingnya tepat ya, value for money, terus juga promosinya luar biasa yang tadi kita sudah bahas, harus highly engaged ya, sehingga membangun brand, tidak hanya membangun brand awareness tadi, tapi juga mereka engage dengan brand kita ya. Lalu yang keempat juga placementnya, penempatan produk kita tepat di mana target market kita berada. Ya, jadi marketing itu punya strategi pecahannya seperti itu. Setidak-tidaknya minimum 4 tadi. Banyak sih, ada yang sampai 7, ada yang sampai 9, dan seterusnya strategi marketing. Tapi pengalaman saya yang 4 ini yang fundamental, yang teman-teman harus pelajari dan dieksekusi atau alias diaktifasi. Jadi jangan puas punya brand positioning aja, tapi harus dijalankan, diaktifasi di brandnya dan juga di strategi marketing tadi. Moga-moga menjelaskan. Oke, semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk Dokter Kayu 007. Sebelum kita ke Bu Hani, saya mau ambil dari Sandi Noise juga ya Pak di kolom komentar nih. Izin bertanya Pak Bas, kalau misalkan kita mau create point of sales di wilayah baru, lebih baik menggunakan tim marketing dulu ataukah tim sales dulu, ataukah dengan kita menggunakannya bareng nih Pak, digarap marketing dan salesnya juga? Oke, dari siapa tadi, maaf? Sandi Noise Pak. Sandy Noise. Yap. Oke, jadi Sandy Noise gini ya, di tengah keterbatasan saya yakin teman-teman di UMKM itu yang namanya headcount atau jumlah tim itu pasti masih terbatas. Jadi kalau saya boleh saran, digabung aja marketing dan sales. Ya, jadi fungsi marketing dan fungsi sales digabung di bawah satu orang atau satu departemen.
Karena saya pernah mengalami itu juga, walaupun isunya bukan masalah keterbatasan orang, tapi marketing dan sales bisa juga digabung. Apalagi kalau kita punya keterbatasan dana untuk merekrut orang yang berbeda gitu ya. Jadi bisa digabungkan aja marketing dan sales. Yang penting kembali lagi kita paham peran marketing apa, peran sales apa, dan yang menjalankan kalau bisa double head ya atau merangkap, kenapa tidak? Ya, jadi kalau mau masuk ke tempat lain ataupun ke menjalankan bisnis ini dalam kesehariannya, kalau kita masih punya keterbatasan itu rangkap aja. Yang penting perannya yang beda dijalankan bersamaan oleh satu orang itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bas atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk Pak Sandi Noise nih. Next saya ambil pertanyaannya Bu Hani ya yang udah tanya nih dari tadi. Oke. Untuk pertanyaannya, unsur apa saja nih Pak yang diperhatikan dalam pricing? Apakah pengeluaran lain-lain seperti konsumsi dan transport dalam membahas suatu produk tersebut menjadi unsur nih Pak dalam menentukan pricing dalam produk tersebut? Oke. Jadi kalau saya alirannya itu yang namanya pricing itu sesederhana berapa harga pasarannya dari value kita. Ya itu yang kita pelajari di value creation di mana kita utamanya harus bangun dulu nih value-nya. Dan kita bisa sejajarkan atau referensikan dengan value yang mirip-mirip di pasaran. Kalau seandainya value yang mirip-mirip itu harganya 100, ya Mm-mm. kita mau nggak mau maksimal harus 100 gitu. Ya, Mhm. itu acuannya dulu nih ya, gambaran besarnya. Nah, kalau dalam P&L ya, atau Profit and Loss Statement, yang namanya pricing itu pengurangnya itu kan adalah COGS ya, atau Cost of Goods Sold, atau harga pokok penjualan ya. Sehingga kita mendapatkan yang namanya gross profit ya, keuntungan kotor. Jadi pricing itu selama kita punya target gross profit yang berapa, ya itu yang harus kita atur di harga pokok penjualannya. Apa saja yang masuk di situ, termasuk regular discount gitu ya. Contohnya kita mau menargetkan gross margin dari profit kita adalah berapa? 70% umpamanya. Berarti mau nggak mau 30% itu adalah harga pokok dan diskon reguler dan hal-hal lain yang berhubungan langsung dengan perlu dijualnya produk itu. Yang secara langsung ya. Sampai seminim mungkin itu barang itu sudah bisa dijual. Jadi itu sebelum kita bicara soal biaya promosi ya. Nah, jadi pastikan itu tadi langkah pertama kita pahami value kita apa dan berapa harga pasarannya. Kalau kita tidak punya acuan tersendiri, kita harus mengacu kepada value yang mirip-mirip di pasaran. Jadi kita tahu value-nya kita harga pasarannya berapa. Jadi kita ada gambaran, itu adalah nilai atau uang yang konsumen kita bersedia membayar. Dari situ. Mhm. Yes. Oh, oke. Baik, terima kasih Pak Bas atas jawabannya nih. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya untuk Bu Hani nih. Oke, Pak Bas kita sudah di 2.50 20.50. Tentunya udah lewat 5 menit ya Pak dari jam yang biasanya kita tutup. Nah, tapi tentunya udah banyak banget pertanyaan yang dijawab oleh Pak Bas yang teman-teman bisa juga manfaatkan dan implementasikan di bisnisnya teman-teman semuanya seputar marketing hari ini. So, kita udah di penghujung dari sesi Business Q&A malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup sesi Business Q&A di malam hari ini, boleh ya Pak berikan pesan penutup dulu nih buat teman-teman semuanya supaya yang masih nganggep marketing itu belum sebesar sales tuh bisa lebih baik lagi Pak ke depannya, bisa punya fungsi marketing juga dan menerapkan fungsi marketing juga dalam bisnisnya. Silakan Pak Bas. Ya, oke, sebagai penutup nggak banyak-banyak, sedikit aja. Jadi intinya gini, buat teman-teman di mana kita ke depan ini ya selalu akan berharap bahwa kompetisi tidak akan lebih mudah, tapi kompetisi akan semakin sulit karena akan banyak pemain yang masuk, ada pemain-pemain yang semakin besar punya dana promosi besar,
atau peluru-pelurunya jauh lebih besar, ujung-ujungnya kompetisinya dalam bersaing kita memberikan yang terbaik buat konsumen itu menjadi tidak mudah atau tidak semudah yang selama ini gitu ya. Oleh karenanya, jadi jangan hanya orientasinya jualan aja, pahami apa yang bisa mempengaruhi orang membeli produk kita. Nah, itu adalah fungsi marketing. Jadi, pahami marketing, kalau sudah dipahami, eksekusi marketing. Gitu ya. Dan promosi sangat penting, tapi marketing itu bukan hanya promosi. Ya, jadi pahami juga bahwa marketing itu lebih dari hanya sekedar promosi. Nah, jadi ujung-ujungnya nanti akan terbantukan kita. Kita nggak akan hanya perang harga mulu, gitu ya, banting diskon mulu, gitu ya. Tapi kita punya peluru yang lebih sustainable untuk bangun bisnis kita. Itu aja dari saya, Raisa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas insight-nya pada malam hari ini, Pak Bas. Semoga bisa membantu buat teman-teman semuanya untuk dimanfaatkan dan diaplikasikan langsung nih di bisnisnya teman-teman semuanya. So, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini, Pak. Walaupun sibuk ya, Pak, tapi masih tetap ketemu, tetap semangat nih untuk ketemu business planner semuanya di sesi bisnis Q&A kita dan berbagi insight ya. Tentunya pasti bisa langsung diaplikasikan di bisnisnya teman-teman semuanya. So, teman-teman yang saat ini mungkin masih belum punya fungsi marketing dan tapi tetap mau pakai atau mengaplikasikan marketing dalam bisnisnya, bisa banget ya untuk ikut bergabung di e-course bisnis.id, yaitu marketing for non-marketer nih. Buat teman-teman semuanya, belajar lebih dalam lagi seputar activity dari marketing sampai ke detail-detailnya seputar marketing ini. Jadi teman-teman bisa bergabung di e-course tersebut. Oke, reminder juga buat teman-teman semuanya yang lagi mempersiapkan bisnisnya nih untuk ditawarkan ke investor, lagi cari step juga untuk melakukan penawaran ke investor, atau saat ini lagi bingung nih untuk menilai bisnisnya untuk penawaran ke investor. Bisnis.id punya special program, yaitu Business Forum di hari Jumat 14 Juni 2024. Kita akan membahas topik menarik nih, yaitu menilai perusahaan dari kacamata investor. Bareng sama expert Business.id ada Pak Budisman dan special guest kita yaitu Pak Wijanarko nih. Jadi teman-teman semuanya yang mau lebih dalam lagi nih menilai bisnisnya dari kacamata investor bisa bergabung di Business Forum tersebut ya. Langsung daftarkan diri Anda dengan klik link di bio Instagramnya Business.id di menu daftar Business Forum ataupun cek ke feed Instagramnya Business.id. Oke, terima kasih banyak Pak Bas sudah bergabung di malam hari ini. Juga terima kasih banyak Business Planner sudah bergabung di malam hari ini. Yang pertanyaannya belum dijawab di hari ini, kita akan jawab ya Pak di minggu depan nih bareng Pak Bas juga nantinya. Teman-teman ditunggu aja jawabannya yang belum dijawab. Nanti kita bantu untuk tanyakan kembali ke Pak Bas dan didiskusikan lagi nih sama Pak Bas. Terima kasih banyak Pak Bas. Thank you, Raisa. Sampai ketemu lagi. Teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Sampai ketemu minggu depan atau hari Jumat ini di Business Forum. Siap. Oke, terima kasih Pak Bas. Selamat malam dan selamat beristirahat Pak Bas. Untuk menyimak kembali rekaman dari Q&A hari ini, teman-teman bisa langsung cek IGTV-nya Business.id dan juga cek YouTube-nya Business.id ya. Bila bermanfaat dan bisa langsung diaplikasikan di teman-teman, boleh langsung share dan juga like. Dan jangan lupa untuk download aplikasinya Business.id di Play Store ataupun App Store ya untuk akses video gratis pembelajaran kita ataupun kelas-kelas bersama expert lainnya. Jangan lupa follow Instagramnya Business.id dan follow juga Instagramnya Pak Bas ya di @baskoro_hadi_sukatmo. Terima kasih semuanya, selamat malam dan selamat beristirahat. Kita ketemu lagi di Business Q&A di hari Jumat dan Business Forum di hari Business Q&A di hari Rabu dan Business Forum di hari Jumat. Sampai jumpa.